Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan podcast DSPKA. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas penyelarasan dan penjenjangan antara RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah dengan narasumber dari Kementerian PAN-RB. Ya, mohon izin terkait dengan proses penjenjangan terkait dengan Renstra OPD. Untuk kesempatan yang pertama nanti akan kita mulai dengan Dinas Kesehatan, ya. Dan untuk perlu diketahui sebelum nanti dijelaskan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan ini dalam proses cascading-nya dalam RPJM itu mengampu di misi ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani dengan indikator tujuan misi 3, indeks pembangunan manusia, dan indikator sasaran yang terkait dengan angka harapan hidup. Nah, dalam proses cascading kemarin yang sudah dilakukan, ini teman-teman dari Dinas Kesehatan terkait sampai dengan sub kegiatannya itu masih menggunakan Kemendagri 0503708. Dan perlu diketahui juga sekarang udah ada pemutakhiran terkait dengan nomenklaturnya itu dengan Kepmen 0505889. Nah, di situ ada tambahan dari pemutakhiran itu terkait dengan indikator subkegiatan atau indikator output. Itu yang nanti coba kita diskusikan, mohon arah. Kemudian juga Dinas Kesehatan ini juga mengampu SPM, Bu, standar pelayanan minimal, dan di dalam Permendagri 59/2021 SPM itu sudah sampai juga ke dalam nomenklatur subkegiatan. Nanti lebih rincinya waktu dan tepat kita persilahkan teman-teman Dinas Kesehatan untuk menjelaskan terkait dengan penjenjangannya ke dalam Renstra. Silakan Bu Sukma. Untuk sasaran Dinas Kesehatan ada satu, yaitu meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan dengan 6 indikator. Yang pertama, angka kematian. Mohon izin Bu Admi dan Pak Arif, tadi sudah disampaikan oleh teman dari Dinas Kesehatan terkait dengan tujuan dan sasaran. Biar lebih fokus untuk memberi masukan, mungkin kita bahas dulu terkait tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Mohon izin saran dan masukannya Bu Admi dan Pak Arif. Ya, izin Pak Kabid. Kemarin kan nanti kita lihat kita mungkin langsung ke sasaran dan indikator, kemudian langsung ke sasaran di programnya, sasaran program. Yang jadi kemarin cascading sasaran dan indikator di level eselon 3 dan 4 ke bawah gitu ya Pak ya. Nah, kita pengen cascading dari program ke bawah. Ya, mungkin kita lihat sepintas di sasaran dan indikator, sasaran strategisnya dan indikatornya, kemudian baru kita turunkan kepada program dan kegiatan. Tapi kita memastikan dulu nih, sasaran strategis dan indikatornya serta sasaran program dan kegiatannya yang kita pengen pastikan ya di kali ini. Nah, tolong diperhatikan ya Pak ya, karena metodenya sih sebenarnya sama ya, cuman makanya logika kita harus main di sini. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak dibahas OPD-nya hari ini, tolong diperhatikan bagaimana merumuskan sasaran indikator yang sudah ada di tingkat OPD-nya, di kepala OPD-nya, kemudian kita turunkan kepada sasaran program dan sasaran kegiatannya seperti apa. Ya, mungkin itu dulu kita sepakati ya Pak Kabid ya. Gimana Pak Kabid?
Oke, sepakat Bu Hadmi. Jadi memang dari kemarin kita sudah mengasistensikan terkait dengan tujuan sasaran yang punya OPD. Mungkin hari ini kita fokus terkait dengan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan indikator sasaran yang sudah ditetapkan kemarin. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari yang pertama Dinas Kesehatan terkait dengan, ya silakan. Oke, yang pertama program yang diampu oleh Dinas Kesehatan ini terkait dengan indikator sasaran angka kematian bayi baru lahir per 1000 KH. Ini nomenklatur program yang diampu mereka itu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kita sepakat nih Mas Arief, kita coba lihat ini dari sasarannya, kemudian dia turunkan ke sasaran program. Programnya ada 4 katanya ya. Kalau saya komentari dulu sedikit ini Pak dengan sasaran program. Anggaplah saya sepakat dengan udah sasaran strategis dan indikatornya, indikator pertama, oke, sepakat. Kemudian kita turunkan sasaran program. Ya, saya nggak melihat udah kelihatan kan nama programnya adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi per individu dan masyarakatnya ya, dibilang seperti itu ya, nama programnya. Kemudian dibuat sasarannya meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan. Indikatornya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Ini kalau saya lihat di sini Pak, di meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat umum, individu dan masyarakat umum. Nama programnya. Jadi alat ukurnya berapa cakupannya ya, cakupan kesehatan atau rujukan pasien masyarakat miskin. Jangkauannya ya, jangkauannya terhadap pelayanan. Kegiatannya penyediaan fasilitas kesehatan. Kalau saya sih Bapak Ibu sekalian dengan sasaran seperti ini. Tapi kalau saya lihat sih kalau bisa ada tambahan indikator lainnya kalau menurut saya ya, kalau kan ini kualitas pelayanan kesehatan perorangan. Indikatornya cakupan, kalau di kualitasnya, padahal dia mau mengukur kualitasnya. Kalau menurut saya di sini nggak perlu kualitas dulu, nggak perlu kualitas kali ya, langsung aja ya sasarannya itu Pak ya. Karena kita kan udah di atas di sasaran strategis, kalau saya udah kualitas akses dan layanan kesehatan. Bagaimana meningkatkan kualitas layanan itu, strategi kita di bawahnya meningkatkan cakupan mungkin salah satu yang kita mau tingkatkan itu adalah bagaimana jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kan ini sebenarnya yang mau dituju program ini. Kalau menurut saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bu dari kesehatan? Nanti Mas Arief juga tambahkan. Silakan Mas Arief, mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, izin Bu Hati, Pak Kabid menambahkan sedikit saja Bu Hati, Pak Kabid dan Ibu Bapak dari Dinas Kesehatan. Bu Hati, saya coba tarik ke indikator sasaran sedikit ya, karena tadi ada yang menurut Pak Kabid juga minta dilihat sebentar begitu. Betul Pak Kabid, ada salah satu indikator yang menurut kami belum orientasi hasil. Coba di bawah Pak, di indikator sasarannya terkait pengendalian Pak. Nah ini Pak, persentase pengendalian penyebaran dan persentase terkendalinya. Pertama yang ini dulu Pak, persentase pengendalian ini sifatnya masih kegiatan Pak, sifatnya masih kegiatan, belum menggambarkan, belum mengarah ke outcome, ke hasil. Kalau kami boleh usul nanti di indikator sasaran yang ini, nanti mungkin adalah persentase penurunan Pak, setelah kita berhasil melakukan pengendalian penyebaran.
dan pemberantasan penyakit menular dengan baik, nanti arahnya adalah persentase penurunan kasus penyakit menular. Jadi setelah pengendalian yang bagus dan pemberantasan penyakit menular yang bagus, maka penurunan penyakit menular akan menjadi lebih baik, seperti itu. Dan itu sesuai dengan sasarannya tadi, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakatnya. Itu yang pertama. Terus yang di bawahnya lagi, Turun. satu lagi yang indikator keduanya, nah persentasenya terkendalinya penyakit tidak menular ini juga sifatnya mungkin nanti bisa diturunkan ke program juga atau ke kegiatan, Pak. Tapi mungkin di indikator sasaran di level strategisnya, ya mungkin sama ya. Menurunnya penyakit, menurunnya persentase penurunan penyakit tidak menular. Atau ini bisa dijadikan satu dengan yang di atasnya tadi, persentase penurunan penyakit. Oh, tapi berbeda kasus, Pak ya, berbeda kriteria. Mungkin ada dua indikator, persentase penurunan penyakit tidak menular. Nah, yang dua sasaran tadi, Pak, persentase terkendalinya penyakit tidak menular dan yang persentase pengendalian tadi itu mungkin bisa jadi salah satu indikator mungkin nanti di kegiatan atau di salah satu di indikator program. Nah, tadi dari Dinkes menyampaikan ya, programnya hanya satu, Bu, ya tadi ya? Atau dua ya tadi ya? Empat. Pak. Oh, 4. Mungkin bisa didekatkan terkait pengendalian penyakit menular dan tidak menular ini akan mendekati ke program yang mana begitu. Saran kami seperti itu. Bu Hati coba. Ya. Jadi Mbak dari Dinkes, tolong dicatat tadi masukan Mas Arif. Jadi sasaran ini boleh dua indikator ini boleh dua-duanya hidup karena memang dua hal yang berbeda. Cuman hasilnya yang bukan pengendaliannya yang kita ukur di sini. Hasil dari pengendalian itu apa yang kita harapkan? Apa yang Pak Kadis harapkan dari hasil pengendalian itu? Ya, tentunya menurun angka penyakit menular. Menurun angka penyakit tidak menular. Caranya, strateginya di bawah kita nanti bisa jadi indikator nih terkendalinya ya, bisa jadi sasaran di program kita nanti di bawahnya di level berikutnya, gitu ya. Betul. Dan izin Pak Kadis dan Bu Hatni dengan kita memasukkan indikator terkait penurunan penyakit menular dan tidak menular tadi. Ini sangat relevan dengan indikator tujuan dan indikatornya di RPJMD, Pak. Coba dicek sebelah kirinya. Coba di sebelah kiri yang di indikator tujuan. Kan tadi di indikator tujuannya Dinkes ini bicara angka harapan hidup ya. Coba di atas. Ini sangat intens sekali, Pak. Jadi untuk mengawal angka harapan hidup sebagai indikator tujuan kita, begitu. Salah satu indikator dalam sasaran yang kita gunakan adalah selain menjaga AK dan AKB, kita adalah menjaga atau menurunkan angka kesakitan, kan begitu, Pak ya? Dinkes ya. Jadi kalau tadi dimasukkan ke dalam indikator sasaran sih tepat ya Bu Hati ya, mungkin ya, sangat relevan dengan tujuan dan RPJMD. Ya. Oke, ya. Jadi itu tadi yang paling bawah udah dikasih masukan Mas Arif terkait dengan indikator paling bawah tadi indikator sasaran. Yeah. Nah, kita bergeser ke indikator program, sasaran program, Oke. Ya, sasaran program. Nah, kalau saya masukannya tadi ya di sasaran program ini tadi udah saya sampaikan ya. Nah, ini. Nah, kalau bisa nggak harus ini, coba lihat di sasaran programnya ada berapa ke bawah nih. Jangan-jangan per program per sasaran nih. Tadi saya lihat cuma 1 atau 2 gitu programnya, coba. Nah, ini per program per sasaran, Rip. Mereka iya Bu, betul. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, makanya ini nanti kita lihat. Tapi di indikatornya boleh aja 1, cuman indikatornya harus mencakup juga. Lihat di indikator ini kita.
di atas kita, apakah sudah Oh. mengakomodir indikator sasaran strategisnya gitu ya di sasaran program. Coba kita di indikator sasaran programnya. Nah, indikatornya ini kan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Tadi ini ya, saya udah kasih masukan ini kalau bisa nggak usah lagi kualitas di sini, langsung aja meningkatnya jangkauan Akses ya. Akses, atau betul. akses ya. Betul. Kalau bisa gitu, meningkatnya akses atau jangkauan layanan kesehatan. Iya. Oke. Kemudian di kegiatannya ini nama kegiatannya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi meningkatnya mana tadi sasaran kegiatan Ini, itu? Penyediaan fasilitas. Meningkatnya pelayanan Seperti ini, Bu. Jadi mungkin persentase apa nih? Puskesmas atau puskesmas pembantu mungkin ya. Persentase atau vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan ya, vaskes. yang berfungsi secara optimal gitu. Iya, gitu ya. Meningkatnya vaskes yang ya benar-benar berfungsi secara optimal. Jadi indikatornya nanti persentase vaskes yang berfungsi secara optimal ya. Dari 13 OPD itu. Okay. Memang ini semuanya beda-beda nih, Bu. Berbeda-beda dan kebanyakan pada saat dia akan turun ke kegiatan dan ke subkegiatan, pada saat dia akan membuat persentase, membuat indikator yang sifatnya persentase, selalu seringnya persentase berfungsi atau persentase bermanfaatnya apa, begitu. Nah, Bapak dan Ibu ini tidak hanya di Dinkes ya, ini buat ke semua OPD nanti juga. Pada saat kita akan menggunakan persentase, itu kita harus jelas. Setelah persentase, kita harus membuat objeknya apa, objek yang akan kita persentasekan apa. Nah, misalnya persentase rumah sakit yang apa, persentase vaskes yang apa, persentase masyarakat yang apa, begitu. Jadi, jangan langsung persentase berfungsinya, persentase berjalannya gitu. Itu nanti susah membuat pengukurannya. Jadi menghitungnya susah ya. Kalau boleh langsung persentase langsung ke objeknya apa? Persentase masyarakat sebagai objek. Masyarakat sebagai masyarakat sebagai objeknya. Masyarakat yang apa? Persentase OPD yang apa? Seperti itu ya Bapak dan Ibu nanti ya. Tidak hanya di Dinkes. Mungkin ini buat Pak Kabid nanti ya, mungkin pada saat Pak Kabid nanti melihat satu persatu di indikator kegiatan atau di program seperti itu. Itu Bu tambahan kami. Saya sepakat dengan Bu Hati tadi. Oke, jadi untuk semua kan ini nanti data yang akan dikumpulkan, ya. Bagaimana cara menghitung datanya kalau tidak tahu objeknya apa yang mau dihitung di situ ya, berapa yang mau persentasenya itu berapa gitu ya. Jadi kalau kemanfaatan kan agak susah. Jadi nanti kan kemanfaatan atau fungsi mungkin lebih outcome di atas nanti di atasnya ya. Jadi kita ini kan objeknya yang harus jelas berapa yang kita harus hitung ya. Jadi gitu ya. Kemudian itu ya sasarannya Bapak Ibu. Ini kan bagus nih, persentase penduduk yang mendapatkan Jamkes. Ya, sudah jelas. Betul, kegiatannya. Kalau boleh nanti Pak, kalau kami boleh memberikan usul, ini mungkin tidak hanya di Dinkes, nanti di dinas yang lain juga sama. Kalau bisa nanti pada saat kita akan membuatkan sasaran subkegiatan ya, sifatnya yang sangat teknis begitu Pak ya. Gimana Bu ya, mungkin mohon izin Pak Arif siap. ya. Terkait dengan indikator subkegiatan, kita di daerah ini sudah ada pemutahiran Kemen 5 ya Kemendagri. Iya betul ya, sudah yang Pak, membatasi kita. Siap. Oke. Baik, nggak apa-apa Pak. Kita jaga kerangka logisnya sampai ke indikator kegiatan saja Pak. Sasaran indikator. Ya, oke, sepakat Pak. Terima kasih Pak. Padahal ini jumlah dokumen semua nanti Bu ini Bu. Nggak apa-apa buat nih. Tapi emang nggak. Iya buat itu dikunci Bu. Ya, mohon izin Bu Admi, Pak Arif, memang yang terkait dengan Kepmen 05058889 itu memang
sudah mengeluarkan indikator output untuk kegiatan. Subkegiatan, betul. Iya. Betul. Betul, Pak. Betul. Jadi nanti kita dari mulai sasaran strategis sampai ke Kegiatan indikator aja. kegiatan. Betul, Bu, betul. Oke. Saya lihat sekilas sih kemarin sudah lumayan bagus ini, Bu, yang ini. Iya. Ya, makasih nih Bu Admi dan Pak Arif ya. Untuk Dinas Kesehatan ini sudah sampai ke 4 program yang sudah dibahas terkait sasaran sampai dengan indikator kegiatannya ya. Dan mungkin dari teman-teman kesehatan untuk segera menyempurnakan bahasanya bahan masukan ya. Ada beberapa tadi masukan yang disampaikan Bu Admi dan Pak Arif, mohon untuk diakomodir di dalam rensanya terkait dengan sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kegiatannya. Ya. Ini ya, tinggal Pak Kabit roadshow satu-satu itu. Selesai itu ya, Rip ya. Ya, nah. Ya, makasih sarannya. Memang ini lagi kita upayakan terkait dengan pola, terkait dengan peningkatan terhadap kinerja kita. Ini ada beberapa upaya yang kita mau upayakan ke depan terkait dengan bagaimana kita membudayakan melakukan diskusi efektif terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kinerja dan akuntabilitas ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Admi dan Pak Arif. Mohon maaf jika dalam perkataan kami ada yang menyinggung perasaan Pak Arif dan Bu Admi. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, terima kasih. Ya, Pak. izin sama-sama. Ya.